Saya rindu untuk setiap kita, sebelum Tuhan panggil kita terus mengeluarkan kreativitas. Sebab lewat kreativitas, maka membuat bisnis kita maju, karir kita lebih baik, pelayanan kita lebih berdampak, orang banyak diberkati. Yang kedua, attitude of Christmas. Saatnya untuk melahirkan hal yang baru. Lukas 1 ayat 31. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang menarik, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan. Sejak malaikat berkata engkau akan mengandung dan melahirkan, benih Roh Kudus ada dalam rahim Maria. Hari demi hari, bulan demi bulan, mulai membesar perut Maria. Tiba saatnya di 9 bulan Maria harus melahirkan. Kemudian dia berpikir, sayang, jangan saya lahirkan. Saya simpen aja baby Yesus cute di dalam saya. Kalau Maria tidak mau melahirkan baby Yesus, maka yang terjadi, yang pertama, Maria hidup, baby mati. Atau yang kedua, kalau Maria tidak mau melahirkan baby Yesus, yang terjadi, Maria mati, babynya hidup. Atau yang ketiga, kalau Maria tidak melahirkan, maka yang terjadi, Maria mati dan babynya mati. Kalau Maria tidak mau melahirkan, ada yang mati. Itu sebabnya yang Maria lakukan adalah dia lahir. Waktu dia lahirkan, memang sakit, memang sempat mengalami penderitaan. Tapi begitu anaknya lahir, maka sukacita yang dialami gak sebanding dengan penderitaan waktu dia merasakan sakit bersalin. Hal yang sama, sekarang waktunya untuk kita melahirkan potensi kita, kreativitas kita, ide-ide kita, untuk melahirkan panggilan kita, visi kita, habit kita yang baru. Karena Natal dalam bahasa Latin artinya melahirkan. Noel dalam bahasa Portugis artinya melahirkan. Jadi setiap kali kita masuk bulan Natal, waktunya untuk kita melahirkan habit yang baru. Jangan tahan. Kenapa Tuhan mau untuk kita melahirkan habit yang baru? Karena Matius 9:17, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Sebab anggur yang baru kalau disimpan dalam kantong kulit yang lama. Karena pada zaman Alkitab, orang menyimpan anggur bukan di dalam botol, tapi dalam kantong kulit, agar lebih nyaman, agar makin enak. Itu sebabnya kalau anggur yang baru ditaruh dalam kantong kulit yang lama, akibat fermentasi kantongnya akan robek. Yang terjadi, anggurnya tumpah, kantongnya rusak. Itu sebab Yesus mengajarkan anggur yang baru harus simpan dalam kantong kulit yang baru. Artinya, mari di bulan Natal ini, di bulan Desember ini, kita lahirkan karakter kita yang baru. Masuk tahun baru, mari kita masuk dengan habit yang baru. Sebab kalau kita masuk tahun baru dengan cara hidup yang lama, dengan cara hidup yang ilegal, masih menyimpan dosa, masih bermain-main dalam dosa, maka yang terjadi bisnis kita koya, karir kita koya, pelayanan kita koya, masa depan kita koya. Jadi kalau bisnis kita mau aman, karir kita mau aman, mari masuk tahun yang baru. Mari kita masuk di bulan Desember ini, di bulan perayaan Natal ini dengan sikap yang baru, cara hidup yang baru. Tahun yang baru harus masuk dengan hati yang baru. Kita gak bisa masuk tahun baru dengan hati yang penuh kebencian, kepahitan, kecewaan, maka terjadi koya. Jadi kalau kita mau tahun depan, ada tahun di mana keluarga kita bahagia, bisnis kita lancar, karir kita meningkat, pelayanan kita berdampak, kesehatan kita prima. Masuk tahun baru dengan hati yang baru dan cara hidup yang baru. Juga saatnya bagi kita untuk melahirkan potensi, untuk melahirkan kemampuan kita. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang masih tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang masih tersembunyi, talenta yang belum terpakai. Jadi kita lahir bawa benih, kita lahir bawa kemampuan. Benih bukan bicara hasil, tapi benih bicara soal potensi. Jadi dalam diri kita sudah ada kemampuan tapi belum terbuka. Dalam diri kita sudah ada keberhasilan tapi belum digunakan. Dalam diri kita sudah ada talenta, karunia tapi belum terpakai. Yang kita perlu lakukan, keluarkan. Because the greatness is born in the heart of every man, but only those who recognize that will ever achieve. Kebesaran ada dalam hati setiap manusia, tapi hanya mereka yang mengenalinya yang berhasil mencapainya. Wow. Jadi kebesaran tidak ada di depan, tidak ada di samping, tidak ada di mana-mana. Kebesaran ada dalam dirimu. Suatu kali ada seniman terkenal bernama Michelangelo. Dia berhasil membuat patung raja yang begitu terkenal, dan kemudian orang-orang pengen membelinya. Bahkan raja-raja kaya yang ada di Eropa mau membayarnya, tapi Michelangelo tidak mau jual. Seorang reporter datang sama Michelangelo, Michael, bagaimana kau bisa buat patung raja yang begitu terkenal, yang harga unvaluable, nggak bisa dibayar oleh uang? Jawaban Michelangelo sederhana. Sore hari saya keluar dari rumah, saya menemukan bongkahan batu
yang tidak digubris orang sama sekali. Yang saya lakukan adalah saya mengambilnya, saya memotong bagian-bagian yang perlu, muncullah patung Raja Daud. Wow, berarti bongkahan batu itu sudah ada tempat yang sama bertahun-tahun, bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan bongkahan batu itu sudah dilewati puluhan, ratusan, ribuan, mungkin ratusan dan jutaan orang. Tapi mereka nggak menyadari ada Raja Daud sedang terjebak di dalamnya. Pas Michelangelo lewat, lihat Raja Daud, yang dilakukan, dia bantu mengeluarkan. Kita bisa lihat kebesaran tidak ada di luar, tapi kebesaran ada dalam diri kita. Kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, sebetulnya bukan yang Papua yang kaya dengan uranium, bukan Halmahera yang kaya dengan emas, bukan Timur Tengah yang kaya dengan minyak bumi. Tapi kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, di dalam diri saudara dan saya. Selama kita masih hidup, inilah kesempatan untuk kita mengeluarkan potensi kita, mengeluarkan kreativitas kita. Sebab begitu kita masuk di yang kubur, selesailah kreativitas kita. Sekalipun kau di usia yang begitu lanjut, engkau masih bisa punya kreativitas dan potensi yang kau bisa keluarkan. Pencipta Kentucky Fried Chicken melahirkan Kentucky yang begitu terkenal di umur usianya 65 tahun. Jadi kalau saya pergi ke kuburan, saya selalu sedih dan saya melihat kebanyakan kuburan. Ada tempat orang besar yang tidak pernah menjadi besar. Tempat orang kaya yang tidak pernah menjadi kaya. Tempat orang kreatif yang tidak menjadi kreatif. Saya berapa kali memakamkan orang-orang yang usianya masih muda. Saya lihat begitu banyak bangunan-bangunan, desain-desain, ide-ide, bisnis-bisnis, lagu-lagu, bahkan materi-materi seminar, khotbah yang belum sempat dikeluarkan. Karena kemalasan mereka, karena bermain-main dalam dosa, karena ketidaktahuan mereka mau masuk dalam kuburan. Mumpung kita masih bernafas, inilah kesempatan kita untuk mengeluarkan, melahirkan. Seperti Maria, waktunya untuk melahirkan. Bill Gates berkata, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, totally is your mistake. Kalau Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Karena Anda tidak bisa pilih dari mana saudara lahir. Tapi kalau Anda mati miskin, itu adalah pilihanmu. Saya rindu untuk setiap kita, sebelum Tuhan panggil kita terus mengeluarkan kreativitas. Sebab lewat kreativitas, maka membuat bisnis kita maju, karya kita lebih baik, planet kita lebih berdampak, orang banyak diberkati.